Halo sahabat inspirasi, selamat datang di cerita penuh makna inspirasi. Pernahkah kalian mendengar tentang warung makan yang selalu ramai pelanggan, tetapi ada sesuatu yang janggal? Malam ini kita akan membahas kisah misterius tentang pesugihan warung makan ayam goreng Bu Sari. Sebuah kisah yang mungkin akan membuat kalian berpikir dua kali sebelum makan di tempat yang terlalu sempurna. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini agar terus menghadirkan cerita-cerita penuh makna dan inspirasi. Siapkan diri kalian karena kisah ini akan membawa kita ke dunia yang penuh misteri. Di sebuah desa kecil yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota, berdiri sebuah warung makan sederhana bernama Warung Ayam Goreng Bu Sari. Warung ini terlihat biasa saja, dengan dinding kayu yang mulai lapuk dan atap seng yang berkarat. Namun, ada satu hal yang membuatnya sangat berbeda dari warung-warung lain. Warung ini selalu penuh pelanggan. Setiap hari, dari pagi hingga malam, orang-orang datang berbondong-bondong untuk menikmati ayam goreng Bu Sari yang terkenal sangat lezat. Bahkan, di jam-jam tertentu, antrean mengular hingga keluar warung. Bukan hanya warga desa, tapi juga orang-orang dari kota tetangga yang rela menempuh perjalanan jauh hanya untuk mencicipi ayam gorengnya. Ayam goreng Bu Sari itu nggak ada tandingannya, ujar seorang pelanggan yang sedang mengunyah potongan ayam dengan lahap. Dagingnya empuk, bumbunya meresap sampai ke tulang, dan yang paling aneh, rasanya bikin ketagihan. Seorang pemuda bernama Rudy, yang baru saja kembali ke desa setelah bertahun-tahun bekerja di kota, mulai merasa penasaran. Ia dulu sering melewati warung ini, tapi saat itu warungnya biasa saja, tidak seramai sekarang. Namun, dalam 2 tahun terakhir, warung itu berubah menjadi sangat populer. Sejak kapan warung Bu Sari bisa seramai ini? Gumam Rudy dalam hati. Ia pun memutuskan untuk mampir dan mencicipi ayam goreng, yang katanya sangat luar biasa. Saat masuk ke dalam warung, ia melihat pemandangan yang sedikit aneh. Semua orang yang sedang makan terlihat begitu menikmati makanan mereka. Beberapa bahkan tampak seperti keasikan sendiri, seakan sedang menikmati sesuatu yang lebih dari sekadar ayam goreng biasa. Rudy mengambil tempat duduk di pojok dan memesan seporsi ayam goreng. Ketika pelayan datang membawakan pesanannya, aroma ayam goreng itu langsung menusuk hidungnya. Begitu harum dan menggoda. Ia menggigit sepotong daging ayam, dan benar saja rasanya memang luar biasa lezat, gurih, renyah, dan seolah memiliki rasa yang tidak bisa dijelaskan. Namun, saat ia mengunyah, ada sesuatu yang terasa aneh. Entah mengapa, semakin ia makan, semakin ia merasa lapar. Rudy bukan tipe orang yang makan banyak, tapi kali ini ia merasa ingin terus mengunyah. Ia melihat ke sekeliling dan menyadari bahwa semua orang di warung ini makan dengan lahap, tanpa henti, tanpa sadar akan lingkungan sekitar. Apa ini? Bisik Rudy dalam hati. Ada sesuatu yang tidak beres dengan warung ini. Meskipun merasakan keanehan, Rudy tetap menghabiskan ayam gorengnya. Ia kemudian memutuskan untuk membeli beberapa porsi tambahan untuk dibawa pulang, ingin membandingkan rasanya nanti di rumah. Setelah membayar, ia kembali ke rumahnya yang berada di pinggiran desa. Sesampainya di rumah, ia segera membuka bungkusan ayam goreng dan mencoba mencicipinya lagi. Namun, yang terjadi malah membuatnya semakin bingung. Ayam goreng yang tadi begitu lezat, kini terasa hambar dan biasa saja. Tidak ada rasa gurih yang sama. Tidak ada sensasi ketagihan seperti yang ia alami saat makan di warung. Rasa ayam goreng itu seperti makanan yang sudah kehilangan bumbunya. Kenapa rasanya beda banget? Rudy mengernyitkan dahi. Ia mencoba mencari tahu dengan bertanya kepada beberapa temannya di desa. Memang begitu, kata Dodi, teman masa kecil Rudy. Kalau makan di tempat, rasanya luar biasa. Tapi kalau dibawa pulang, rasanya beda jauh. Terus, kenapa orang-orang tetap suka makan di sana? Tanya Rudy. Dodi mengangkat bahu. Entahlah, mungkin karena suasananya, atau mungkin ada yang lebih dari sekadar rasa makanan. Jawaban itu membuat Rudy semakin penasaran. Apalagi setelah mendengar cerita dari beberapa warga desa yang mengatakan bahwa sejak warung itu ramai,
banyak kejadian aneh terjadi. Beberapa warga mengaku sering melihat bayangan hitam melintas di sekitar warung saat tengah malam. Ada pula yang mengatakan bahwa mereka pernah mendengar suara tawa aneh dari arah dapur warung ketika warung itu sudah tutup. Namun, yang paling menyeramkan adalah kisah dari seorang karyawan yang pernah bekerja di sana. "Aku cuma kerja di sana seminggu," kata pria itu dengan nada gemetar. "Setelah itu, aku keluar karena nggak tahan." "Apa yang terjadi?" tanya Rudy penasaran. Pria itu menelan ludah, lalu berkata, "Pelan. Jangan pernah datang ke warung itu setelah tengah malam. Ada sesuatu di sana yang tidak seharusnya kita lihat." Rudy semakin merinding. Ada apa sebenarnya di warung ayam goreng Bu Sari? Apa yang terjadi jika seseorang datang ke sana setelah tengah malam? Tanpa ragu, ia pun memutuskan untuk mencari tahu. Malam ini, ia akan mengawasi warung itu dari kejauhan. Rudy merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan warung ayam goreng Bu Sari. Rasa ayam yang berubah saat dibawa pulang, bayangan hitam yang sering terlihat di sekitar warung, serta suara tawa aneh yang terdengar dari dapur. Semuanya terasa janggal, tapi yang paling membuatnya penasaran adalah perkataan mantan karyawan warung itu. "Jangan pernah datang ke warung itu setelah tengah malam. Ada sesuatu di sana yang tidak seharusnya kita lihat." Perkataan itu terus terngiang di kepala Rudy. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Rasa penasarannya semakin besar. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di warung Bu Sari. Keesokan harinya, Rudy kembali ke warung itu, bukan untuk makan, tapi untuk mencoba berbicara dengan salah satu karyawannya. Ia memilih datang saat warung sedang sepi, tepat setelah jam makan siang. Di dalam warung, ia melihat seorang pria muda yang sedang membersihkan meja. Rudy mendekatinya dan berbisik pelan, "Mas, boleh tanya sebentar?" Pria itu mengangkat kepala dan menatap Rudy dengan sedikit curiga. "Ada apa, Mas? Aku dengar kalau datang ke sini setelah tengah malam, ada sesuatu yang aneh." Wajah pria itu langsung berubah. Ia berhenti menyeka meja dan menelan ludah, seolah kata-kata Rudy barusan membangkitkan sesuatu yang seharusnya tidak disebutkan. "Mas, lebih baik jangan tanya-tanya soal itu," katanya dengan nada pelan. "Anggap saja ini cuma warung biasa." "Tapi aku benar-benar penasaran," kata Rudy. "Kenapa aku nggak boleh datang ke sini malam-malam?" Pria itu menatap ke sekeliling, memastikan tidak ada yang mendengar, lalu mendekati Rudy dan berbisik, "Kalau Mas masih sayang nyawa, jangan pernah datang ke warung ini setelah tengah malam. Jangan lihat dapurnya, jangan coba-coba. Nggak bisa kasih tahu lebih banyak." Pria itu menggeleng cepat. "Maaf, saya nggak mau ikut campur. Saya cuma kerja di sini buat cari uang, bukan buat nyari masalah." Setelah berkata demikian, pria itu buru-buru pergi ke dapur, meninggalkan Rudy yang semakin penasaran. Larangan seperti ini justru membuat Rudy semakin ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di dapur warung ini saat tengah malam. Apa yang tidak boleh ia lihat. Ia pun membuat keputusan. Malam ini, ia akan kembali dan mengamati warung itu dari kejauhan. Malam pun tiba. Langit gelap dan suasana desa begitu sepi. Hanya suara jangkrik dan desir angin malam yang terdengar. Rudy mengenakan jaket hitamnya, membawa senter kecil, dan berjalan perlahan menuju warung ayam goreng Bu Sari. Warung itu sudah tutup. Tidak ada pelanggan, tidak ada suara aktivitas di dalamnya. Dari kejauhan, warung itu tampak seperti bangunan biasa yang tidak mencurigakan. Rudy bersembunyi di balik semak-semak yang berada di seberang warung. Ia mengamati dalam diam, menunggu sesuatu terjadi. Beberapa menit berlalu, tidak ada apa-apa. Namun, saat jam menunjukkan pukul 12.30 malam, tiba-tiba sesuatu terjadi. Dari dalam warung, terdengar suara langkah kaki. Bukan langkah kaki biasa, tapi seperti seseorang berjalan dengan sangat pelan dan berat. Rudy semakin waspada. Ia memperhatikan jendela warung yang sedikit terbuka, dan dari celahnya, ia bisa melihat ke dalam. Di sana, ia melihat Bu Sari. Namun, ada sesuatu yang janggal. Bu Sari berdiri di tengah dapur, menunduk seolah sedang berbicara dengan seseorang, tapi tidak ada siapa-siapa di sana.
Rudy memicingkan matanya, mencoba melihat lebih jelas. Lalu, sesuatu yang tidak masuk akal terjadi. Dari bayangan dapur, perlahan muncul sesosok makhluk. Makhluk itu memiliki tubuh tinggi, jauh lebih besar dari manusia. Matanya merah menyala, dan tubuhnya diselimuti kabut hitam pekat. Ia tidak memiliki wajah yang jelas, hanya siluet dengan senyuman mengerikan yang samar-samar terlihat. Rudy langsung menahan napas. Makhluk itu berdiri di hadapan Busari. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Busari tampak berbicara dengannya seolah itu adalah hal yang biasa. "Tuan, persiapannya sudah saya lakukan," kata Busari dengan suara pelan. Makhluk itu tidak berbicara, tapi tubuhnya tampak bergerak perlahan, seakan memberikan tanda. Lalu, Rudy melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Dari dalam kuali besar di dapur, muncul sosok kecil berkepala besar. Sosok itu tampak melompat-lompat di dalam minyak panas. Tapi bukannya menjerit kesakitan. Ia justru tertawa kecil. Suara tawanya melengking dan menakutkan. Perlahan, sosok kecil itu mulai berubah. Tubuhnya mengeras. Warnanya berubah menjadi cokelat keemasan. Dan dalam hitungan detik, ia berubah menjadi potongan ayam goreng yang tampak lezat. Rudy merasa mual. Ia ingin berteriak, ingin segera lari dari sana. Tapi tubuhnya seakan membeku karena ketakutan. Ia mulai menyadari satu hal. Ayam goreng Busari yang begitu lezat mungkin bukan berasal dari ayam biasa, tapi dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Ketakutan mulai menguasai pikirannya. Ia harus segera pergi dari tempat ini sebelum sesuatu yang buruk terjadi padanya. Namun, tepat ketika ia hendak bergerak mundur, kakinya menginjak ranting kering di tanah. Krek! Suara itu terdengar cukup keras di keheningan malam. Dari dalam warung, Busari dan makhluk hitam itu serentak menoleh ke arah Rudy. Mata merah menyala dari makhluk itu menatap lurus ke arahnya. Rudy tahu, ia telah ketahuan. Rudy menahan napas. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Matanya terpaku pada sosok Busari dan makhluk hitam tinggi besar yang kini menatap langsung ke arahnya. "Sial, aku ketahuan," pikir Rudy panik. Tanpa membuang waktu, ia segera merunduk lebih dalam di balik semak-semak. Jantungnya berdegup kencang, nyaris melompat keluar dari dadanya. Ia berharap, dalam gelapnya malam, sosok mengerikan itu tidak bisa melihatnya dengan jelas. Namun, dari dalam warung, suara Busari terdengar. "Siapa di sana?" Suaranya tegas, namun bergetar. Rudy menggigit bibirnya, menahan diri agar tidak mengeluarkan suara. Ia berharap Busari akan mengira itu hanya suara angin atau binatang kecil yang berkeliaran di malam hari. Tapi harapannya sirna dalam hitungan detik. Sosok hitam itu bergerak maju, mendekati jendela dapur. Matanya yang merah bersinar makin terang, seolah sedang mencari sesuatu di dalam kegelapan. Tiba-tiba, makhluk itu membuka mulutnya, dan dari dalamnya terdengar suara dengungan rendah yang menggetarkan udara. "Aku tahu ada yang mengintip." Suara itu bergaung di kepala Rudy. Bukan terdengar melalui telinga, tapi langsung menghantam pikirannya, seperti suara yang datang dari dunia lain. Rudy merasa telinganya berdengung, dan tubuhnya langsung terasa lemas. Ia menutup mulutnya sendiri dengan tangan, menahan teriakan yang hampir lolos. Busari menoleh ke arah makhluk itu dan bertanya pelan, "Apa ada yang melihat?" Makhluk itu tidak menjawab. Sebagai gantinya, ia kembali mengarahkan perhatiannya ke dalam dapur. Rudy mencoba mengendalikan napasnya yang tersengal-sengal. Ia masih bisa melihat ke dalam warung melalui celah semak-semak. Ia tahu ini gila, tapi ia juga terlalu penasaran untuk lari begitu saja. Di dapur, Busari kembali ke kuali besar berisi minyak panas yang mendidih. Tangannya yang gemetar mengambil sendok besar, lalu dengan perlahan ia mengaduk sesuatu di dalamnya. Dan saat itu, sesuatu muncul dari dalam kuali. Makhluk kecil berkepala besar, tubuhnya hitam, wajahnya mengerikan dengan mata cekung, dan senyum lebar yang menjijikkan. Makhluk itu bergerak seperti anak kecil yang sedang berenang di air panas, tapi bukannya kesakitan. Ia tertawa. Suara tawanya melengking, seperti suara bayi yang sedang menangis, namun terdistorsi,
seakan berasal dari dunia yang jauh berbeda. Rudy hampir muntah. Makhluk itu menggelepar di dalam minyak panas, lalu mulai berubah perlahan-lahan. Kulitnya mengeras, warnanya berubah menjadi cokelat keemasan, dan dalam hitungan detik, ia bukan lagi sosok mengerikan. Ia telah menjadi potongan ayam goreng yang tampak lezat. Busari mengangkat ayam goreng itu dari dalam kuali dan meletakkannya di piring. Ia menatap makhluk hitam besar di belakangnya dan berkata dengan suara gemetar, Sudah siap, Tuan. Sesuai perjanjian." Makhluk itu tidak berkata apa-apa. Ia hanya mengangguk pelan, lalu perlahan-lahan menghilang di balik bayangan dapur. Busari menatap piring berisi ayam goreng di depannya dengan tatapan kosong. Di luar warung, Rudy menutup mulutnya dengan tangan, menahan isakannya sendiri. Ia tidak percaya dengan apa yang baru saja ia lihat. Ayam goreng yang mereka makan selama ini bukan ayam biasa. Rudy masih terpaku di tempatnya. Tubuhnya gemetar hebat. Ia ingin segera kabur, tetapi tubuhnya seakan terpaku ke tanah. Otaknya masih mencoba memahami kengerian yang baru saja ia saksikan. Namun, kejutan belum selesai. Setelah beberapa menit dalam keheningan, Busari menarik napas dalam, seolah mengumpulkan keberanian. Ia kemudian berbalik menuju sudut dapur, di mana terdapat sebuah meja kecil dengan sesajen. Di atas meja itu, terdapat beberapa benda aneh. Seikat rambut manusia, sesisir pisang yang sudah menghitam, dan sebuah boneka jerami kecil yang sangat menyerupai bentuk manusia. Busari mengambil boneka jerami itu, lalu mengeluarkan sebuah pisau kecil dari laci meja. "Maafkan aku," gumamnya dengan suara bergetar. Ia kemudian menusukkan pisau itu ke dada boneka jerami tersebut. Begitu pisau menembus boneka, sesuatu yang mengerikan terjadi. Dari dalam kuali yang sebelumnya berisi minyak panas, terdengar suara jeritan yang memilukan. Suara itu bukan berasal dari minyak, melainkan dari sesuatu yang tak kasat mata. Sesuatu yang baru saja dikorbankan. Rudy menahan napasnya. Apakah itu suara roh manusia? Busari menunduk dalam-dalam, seperti meminta ampun kepada sesuatu yang tak terlihat. Matanya berkaca-kaca, wajahnya dipenuhi rasa takut yang nyata. Namun, sebelum Rudy bisa berpikir lebih jauh, tiba-tiba lampu di dapur berkedip-kedip. Bayangan di dinding mulai bergerak sendiri. Meskipun tidak ada yang bergerak di dalam dapur, udara di sekitar warung terasa semakin dingin, dan suara dengungan aneh kembali terdengar. Sesuatu akan terjadi. Tiba-tiba, Rudy merasakan bahunya ditepuk dari belakang. Darahnya langsung membeku. Jantungnya seperti berhenti berdetak. Dengan sangat pelan, ia menoleh ke belakang. Dan di sana, berdiri seorang pria tua dengan wajah pucat, mengenakan pakaian compang-camping. Matanya kosong, bibirnya bergetar, dan tubuhnya kurus kering, seperti seseorang yang sudah lama tidak makan. Pria itu membuka mulutnya dan berbisik dengan suara yang hampir tidak terdengar. "Mereka masih lapar." Rudy langsung melonjak mundur dan hampir berteriak. Namun, saat ia menutup dan membuka matanya kembali, pria tua itu sudah menghilang. Ketakutan yang ia rasakan semakin menjadi-jadi. Ia tidak bisa tinggal di sini lebih lama. Ia harus lari. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Rudy segera berlari sekencang mungkin, meninggalkan warung ayam goreng Busari yang kini tidak lagi terlihat seperti warung biasa, tapi lebih seperti gerbang menuju dunia lain yang seharusnya tidak pernah ia dekati. Rudy berlari sekuat tenaga. Napasnya tersengal-sengal. Angin malam terasa dingin menusuk kulit, namun ketakutannya jauh lebih mendominasi. Bayangan warung ayam goreng Busari semakin menjauh di belakangnya. Tetapi rasa ngeri itu tetap menghantui pikirannya. Apa yang baru saja ia lihat? Ayam goreng yang berubah dari sosok makhluk kecil menyeramkan. Ritual tumbal yang dilakukan Busari. Pria tua dengan wajah pucat yang muncul begitu saja. Semua itu bukan mimpi. Itu nyata. Ia harus segera keluar dari sini. Namun, tiba-tiba langkahnya terhenti. Dari kejauhan, di ujung jalan kecil yang menuju ke rumahnya, terdengar suara langkah kaki lain. Bukan satu atau dua orang, tapi banyak.
Rudy menahan napas dan mencoba melihat lebih jelas. Di bawah redupnya cahaya bulan, ia mulai bisa melihat sosok-sosok itu. Mereka adalah orang-orang desa, namun ada sesuatu yang aneh. Mata mereka kosong, wajah mereka pucat, dan gerakan mereka sangat kaku seperti boneka yang digerakkan oleh tali tak terlihat. Rudy mundur selangkah. Orang-orang itu bergerak menuju dirinya dengan langkah-langkah lambat, namun pasti. Dan yang lebih menyeramkan, mereka semua tersenyum. Bukan senyuman biasa, tapi senyuman yang dipaksakan. Senyuman yang terasa tidak manusiawi. Apa yang terjadi? Kenapa mereka terlihat seperti ini? Rudy merasa seluruh tubuhnya dingin. Otaknya berteriak menyuruhnya untuk kabur, tapi kakinya terasa lemas. Kemudian, dari kerumunan itu, seorang wanita tua berbicara dengan suara pelan namun jelas. "Kamu tidak boleh pergi, Nak. Kamu sudah tahu terlalu banyak." Suara itu membuat bulu kuduknya berdiri. Rudy memutar otaknya, mencari jalan keluar. Ia tidak bisa berlari ke arah mereka, tapi jika ia kembali ke belakang, ia harus melewati warung ayam Busari lagi. Tidak ada pilihan lain. Dengan sisa tenaga yang ada, ia menoleh ke arah kanan, melihat hutan kecil di pinggir jalan. Ia tahu jalannya cukup berbahaya, tapi itu satu-satunya pilihan. Tanpa pikir panjang, Rudy berlari masuk ke dalam hutan. Begitu masuk ke dalam hutan, kegelapan langsung menyelimutinya. Pepohonan tinggi menjulang seperti tangan raksasa yang ingin menangkapnya. Angin berdesir, membawa suara bisikan samar yang membuat bulu kuduknya semakin meremang. Rudy terus berlari, mencoba menjauh dari jalan desa. Namun, setelah beberapa menit, ia mulai menyadari sesuatu yang aneh. Hutan ini tidak terasa seperti hutan biasa. Suaranya terlalu sunyi, tidak ada suara jangkrik, burung malam, atau binatang kecil lainnya. Yang ada hanyalah suara bisikan samar yang terus terdengar dari segala arah. "Kembali, jangan pergi. Mereka menunggumu." Rudy menggigit bibirnya. Ia tidak boleh terpancing. Ia harus terus bergerak. Namun, ketika ia melihat ke depan, dadanya langsung sesak. Jalan setapaknya sudah tidak ada. Ia yakin tadi, ia berlari lurus. Tapi sekarang, di hadapannya hanya ada pepohonan yang semakin rapat, seolah menutup jalannya dengan sendirinya. Jantungnya berdegup semakin kencang. Ia menoleh ke kiri, ke kanan, mencoba mencari celah untuk keluar. Tapi, setiap ia melangkah, pohon-pohon di sekitarnya terasa semakin dekat, seperti bergerak sendiri. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Apakah hutan ini hidup? Tiba-tiba, di antara bayangan pepohonan, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir berteriak. Mata merah menyala. 1 pasang, 2 pasang, lalu semakin banyak. Makhluk-makhluk dengan mata merah itu muncul dari balik pepohonan. Mereka tidak memiliki bentuk yang jelas, hanya bayangan hitam pekat yang bergerak pelan. Mereka mengelilingi Rudy, membuatnya tidak punya jalan keluar. Dalam kepanikannya, Rudy berbalik, mencoba lari ke arah lain. Namun, di belakangnya sudah ada seseorang yang berdiri menunggunya, Busari. Ia berdiri di antara pepohonan, mengenakan baju yang sama seperti tadi. Namun wajahnya terlihat jauh lebih menyeramkan. Wajahnya pucat, matanya hitam pekat, dan senyum di bibirnya tampak tidak wajar. "Kamu tidak bisa pergi, Nak," katanya dengan suara lembut, namun mengandung ancaman. Rudy mundur selangkah. "Tolong, biarkan aku pergi." Suaranya bergetar. Busari menggeleng pelan. "Kamu sudah melihat terlalu banyak, dan kami tidak bisa membiarkanmu begitu saja." Rudy menelan ludah. Ia harus menemukan cara untuk keluar dari sini. Namun, sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, Busari melangkah maju dan mengangkat tangannya. Dari dalam kegelapan, sesuatu bergerak cepat menuju Rudy. Ia hanya bisa melihat cahaya merah terang sebelum semuanya menjadi gelap. Ia tidak bisa merasakan tubuhnya lagi. Dan sebelum kesadarannya hilang, ia mendengar suara berbisik di telinganya. "Jangan takut, kamu akan segera menjadi bagian dari mereka." Rudy terbangun dengan napas tersengal. Dadanya naik turun, keringat dingin membasahi tubuhnya. Namun, yang membuatnya semakin panik adalah ia sudah tidak berada di dalam hutan lagi. Ia kini
berada di dalam sebuah ruangan yang sempit dan gelap. Dinding di sekelilingnya terbuat dari kayu tua yang tampak rapuh, dengan beberapa celah kecil yang memungkinkan sedikit cahaya masuk. Ia mencoba mengingat apa yang terakhir kali terjadi. Hutan yang berbisik, mata merah yang mengintai dari kegelapan, dan Busari. Jantungnya berdetak kencang. Ia harus segera keluar dari sini. Dengan hati-hati, ia bergerak mencari pintu atau jendela. Saat tangannya menyentuh dinding, ia menyadari sesuatu yang membuatnya semakin takut. Dinding ini terasa basah dan lengket. Ketika ia mengangkat tangannya untuk melihat, ada cairan merah pekat di jari-jarinya. Darah. Rudy menahan napas, mencoba untuk tidak panik. Namun, sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, suara langkah kaki terdengar mendekat. Ia langsung mundur, mencari tempat untuk bersembunyi. Namun, sebelum ia bisa bergerak lebih jauh, pintu di hadapannya terbuka perlahan. Sinar redup dari luar menyinari ruangan. Di ambang pintu, berdiri Busari. Matanya yang hitam pekat menatap lurus ke arah Rudy. Dan di wajahnya, terukir senyum tipis yang mengerikan. "Kamu akhirnya bangun." Suaranya lembut, tapi penuh ancaman. Rudy menelan ludah. Kenapa? Kenapa aku di sini?" Suaranya serak, nyaris tidak keluar. Busari tidak langsung menjawab. Ia melangkah, masuk ke dalam ruangan, mendekati Rudy dengan langkah pelan. "Kamu tahu terlalu banyak, Nak," katanya sambil duduk di kursi reyot di sudut ruangan. "Kami tidak bisa membiarkanmu pergi begitu saja." "Kami?" Rudy bertanya dengan suara gemetar. Busari tersenyum lebih lebar. "Kamu akan segera mengerti." Tiba-tiba, dari luar ruangan, terdengar suara langkah kaki banyak orang. Rudy bisa melihat dari celah pintu, orang-orang desa berkumpul di luar. Mereka semua berdiri diam, mata mereka kosong seperti sebelumnya, dan senyuman menyeramkan masih menghiasi wajah mereka. Rudy ingin berteriak, ingin melarikan diri, namun tubuhnya terasa lemas. Saat itu juga, Busari mengangkat tangan dan berbisik, "Sudah waktunya." Tiba-tiba, pemandangan di hadapan Rudy berubah. Kegelapan menyelimutinya sekali lagi. Dan sebelum kesadarannya menghilang, ia merasakan sesuatu yang mengerikan, seperti ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuhnya. Ketika Rudy membuka matanya, ia merasa ada yang berbeda. Ia tidak lagi berada di ruangan sempit itu. Sekarang, ia berada di depan warung ayam goreng Busari. Namun, ada yang aneh. Warung itu tampak lebih baru dari sebelumnya. Lampu-lampunya terang, dan para pelanggan duduk dengan wajah yang bahagia, menikmati ayam goreng yang terhidang di meja mereka. Di sekelilingnya, desa ini tampak lebih hidup. Tidak ada lagi suasana menyeramkan seperti tadi malam. Apakah semua ini hanya mimpi? Rudy menggelengkan kepalanya. Tidak. Ia tahu apa yang ia lihat tadi bukan mimpi. Tapi kalau begitu, kenapa semuanya terlihat normal? Ia melangkah perlahan menuju warung. Di balik meja kasir, Busari berdiri, tersenyum ramah seperti biasa. Seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Ketika Rudy mendekat, Busari menoleh dan menatapnya. Namun, sesuatu terasa aneh. Saat Rudy melihat pantulan dirinya di kaca jendela warung, ia langsung tertegun. Itu bukan dirinya. Refleksi yang ia lihat bukan wajahnya sendiri. Di dalam pantulan kaca, wajahnya lebih pucat, matanya kosong, dan senyuman menyeramkan kini menghiasi wajahnya. Ia bukan Rudy lagi. Ia mencoba berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar. Lalu, dari dalam warung, Busari berkata dengan suara lembut namun dingin, "Selamat datang kembali, Nak. Kini, kamu adalah bagian dari kami." Rudy ingin lari, tapi kakinya tidak bisa bergerak. Ia hanya bisa melihat orang-orang desa di sekelilingnya mulai menatapnya, dan tersenyum dengan senyuman yang sama. Lalu, semuanya menjadi gelap. Sahabat inspirasi, apa yang sebenarnya terjadi pada Rudy? Apakah ia benar-benar telah menjadi bagian dari desa itu? Ataukah semua ini hanya ilusi yang dibuat oleh kekuatan gaib yang menguasai warung ayam goreng Busari? Satu hal yang pasti, tidak semua yang terlihat lezat itu berasal dari sesuatu yang baik. Jadi,
Hati-hati jika kalian makan di tempat yang kalian tidak kenal asal-usulnya. Siapa tahu, kalian sedang menikmati sesuatu yang seharusnya tidak ada di dunia ini. Jika kalian suka cerita ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Untuk mendapatkan cerita-cerita penuh makna dan inspirasi lainnya, sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan jangan lupa, selalu waspada.